Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fatimah, peserta Latsar CPNS Angkatan 98, unit kerja di SD Negeri 4 Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, sebagai ahli pertama guru agama Islam. SD Negeri 4 Temboro beralamat di Dusun Belang, Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. SD ini terakreditasi A dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 11 dan jumlah siswa 125. Adapun visi dari SD Negeri 4 Temboro yaitu terbentuknya insan yang beriman, takwa, unggul dalam prestasi berbasis iptek, berbudi pekerti luhur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan. Adapun misi yang menjadi acuan dalam kegiatan saya yaitu melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selama saya di SD Negeri 4 Temboro, saya menemukan satu isu yang sangat besar, yaitu belum optimalnya metode menghafal surat-surat pendek. Hal tersebut yang menggugah semangat saya untuk menyelesaikan isu tersebut dengan mengangkat judul peningkatan hafalan surat-surat pendek melalui metode mind mapping pada kelas 6 di SD Negeri 4 Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Adapun dari isu tersebut kemudian saya aktualisasikan melalui 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun RPP. Dalam kegiatan ini, sumber, output, kontribusi terhadap visi dan misi, serta penguatan nilai organisasi adalah sebagai berikut. Kemudian diimplementasikan dalam beberapa tahap. Tahap 1 yaitu konsultasi kepada mentor. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Terkait dengan agenda 3 yaitu World of Government dan Manajemen ASN. Dari tahapan ini, saya memperoleh output berupa saran dan masukan terkait ide saya. Nyuwun pangapunten ganggu wedanipun kula badhe konsultasi terkait rancangan aktualisasi ingkang badhe kula laksanaken ten mriki. Intinipun kegiatan niku menghafal surat-surat pendek melalui metode mind mapping. Selanjutnya yaitu tahap 2, yaitu melakukan perencanaan terkait media dan metode yang akan digunakan. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu komitmen mutu. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa perencanaan mengenai media dan metode yang akan digunakan. Selanjutnya tahap 3 yaitu koordinasi RPP dengan guru senior. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme. Terkait dengan agenda 3 yaitu World of Government dan Manajemen ASN. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa saran dan masukan terkait dengan RPP. Selanjutnya tahap 4 yaitu menyempurnakan RPP. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu anti korupsi dan nasionalisme. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari tahapan ini, saya memperoleh output berupa RPP yang inovatif. Selanjutnya, tahap 5, yaitu mengajukan persetujuan kepada mentor. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu nasionalisme dan etika publik. Terkait dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari tahapan ini, saya memperoleh output berupa RPP secara transparan. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun buku agenda hafalan, aku gemar membaca dan menghafal, dan buku panduan pembuatan mind mapping suratku. Dalam kegiatan ini, sumber, output, kontribusi terhadap visi dan misi, serta penguatan nilai organisasi adalah sebagai berikut. Kemudian diimplementasikan dalam beberapa tahap.
Tahap 1 yaitu menentukan isi atau rancangan buku. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu anti korupsi, akuntabilitas, dan etika publik. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa isi dan rancangan buku yang inovatif. Selanjutnya tahap 2 yaitu membuat desain buku agenda hafalan Aku Gemar Membaca dan Menghafal dan buku panduan pembuatan mind mapping suratku. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu nasionalisme dan komitmen mutu. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari tahapan ini, saya memperoleh output berupa desain buku agenda hafalan Aku Gemar Membaca dan Menghafal dan buku panduan pembuatan mind mapping suratku. Selanjutnya tahap 3 yaitu membuat buku agenda hafalan Aku Gemar Membaca dan Menghafal dan buku panduan pembuatan mind mapping suratku. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu komitmen mutu dan nasionalisme. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa buku agenda hafalan Aku Gemar Membaca dan Menghafal dan buku panduan pembuatan mind mapping suratku. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat metode mind mapping dalam menghafal surat-surat pendek. Dalam kegiatan ini, sumber, output, kontribusi terhadap visi dan misi, serta penguatan nilai organisasi adalah sebagai berikut, kemudian diimplementasikan dalam beberapa tahap. Tahap 1 yaitu mempersiapkan pembuatan metode. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu anti korupsi dan akuntabilitas. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa rancangan pembuatan metode yang mengedepankan ketertarikan peserta didik. Selanjutnya tahap 2 yaitu menentukan alat atau bahan yang digunakan. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu etika publik, komitmen mutu, dan nasionalisme. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa alat dan bahan yang efektif dan efisien. Selanjutnya tahap 3 yaitu membuat contoh metode mind mapping untuk menghafal surat-surat pendek. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu komitmen mutu dan akuntabilitas. Terkait dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Dari kegiatan ini saya memperoleh output berupa metode mind mapping untuk menghafal surat-surat pendek. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan ini, sumber, output, kontribusi terhadap visi dan misi, serta penguatan nilai organisasi adalah sebagai berikut, kemudian diimplementasikan dalam beberapa tahap. Tahap 1 yaitu menyusun jadwal dan pengaturan peserta didik. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu akuntabilitas. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa jadwal dan pengaturan peserta didik. Tahap 2 yaitu membagikan buku agenda hafalan dan pedoman pembuatan mind mapping. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Terkait dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa buku agenda hafalan dan pedoman pembuatan mind mapping yang membantu siswa dalam menghafal surat-surat pendek. Tahap 3 yaitu siswa membuat mind mapping sesuai surat yang akan dihafal. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu etika publik. Terkait dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa mind mapping surat-surat pendek yang memudahkan siswa dalam menghafal. Tahap 4 yaitu siswa diberikan waktu beberapa hari. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu nasionalisme. Terkait dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa siswa menjadi lebih hafal dengan pemberian waktu menghafal.
Tahap 5 yaitu mengadakan kelas virtual Zoom untuk menguji hafalan peserta didik. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu etika publik. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Wall of Government. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa siswa menghafal surat-surat pendek dengan lancar dan timbul ketertarikan untuk menghafal surat-surat selanjutnya. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Dalam kegiatan ini, sumber, output, kontribusi terhadap visi dan misi, serta penguatan nilai organisasi adalah sebagai berikut. Kemudian diimplementasikan dalam beberapa tahap. Tahap 1. Meminta siswa membuat video menghafal surat-surat pendek melalui metode mind mapping dan dikirim melalui WA. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu etika publik dan komitmen mutu. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa video siswa menghafal surat-surat pendek melalui metode mind mapping. Tahap 2 yaitu menerima kiriman video hafalan surat-surat pendek. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu akuntabilitas. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa video hafalan surat-surat pendek yang sangat kreatif. Tahap 3 yaitu melakukan evaluasi hafalan surat-surat pendek. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu akuntabilitas dan anti korupsi. Terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa lembar hasil evaluasi hafalan surat-surat pendek. Tahap 4 yaitu membuat laporan hasil evaluasi perkembangan hafalan surat-surat pendek. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu nasionalisme. Terkait dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa lembar hasil evaluasi perkembangan hafalan surat-surat pendek. Tahap 5 yaitu melaporkan hasil evaluasi perkembangan hafalan surat-surat pendek kepada kepala sekolah. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang saya kedepankan dalam tahap ini yaitu anti korupsi dan etika publik. Terkait dengan agenda 3 yaitu Wall of Government dan manajemen ASN. Dari tahapan ini saya memperoleh output berupa laporan hasil evaluasi perkembangan hafalan surat-surat pendek kepada kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode mind mapping ini sangat menarik dan membantu saya dalam menghafal Al-Quran. Dan metode mind mapping ini juga membantu saya menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Demikian laporan aktualisasi dan habituasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.